Takutnya, mami nggak pernah pressure kamu harus nilai 9, kayak gitu. Justru gue nggak pernah pressure, udah begitu. Jadi kita takut kita orang tua takut dia nggak ngerti apa itu film, dia nggak ngerti apa itu kecewa. Anak-anak lo pernah ngekritik juga nggak sih, Cik? Lo gimana reaksinya gitu, kayak lo nerima tuh kayak, durhaka. Kan kalau emak gue begitu ya, kayak, mak janganlah kayak gitu kali, durhaka. Jadi ngomongin emak. Kembali lagi ke Kimo Channel with Diki and Yanti. Dan kita kedatangan guest star kita seorang Cici. Seorang yang luar biasa sekali ya. Betul. Ini salah satu teman kita semua yang di circle kita yang menurut gua yang paling wah. Iya, dan positif vibes banget ya. Dan Cinita. Sebenarnya Cinta ini udah pernah datang ke Kimo Channel, jadi udah pernah tahu juga ya. Tapi mungkin pemirsa, mungkin semuanya belum pada kenal banget nih Ci sebenarnya. Boleh dong? Lu. Aku tuh sama butanya dengan penonton kita, Ci. Jadi kita butuh tuntunan untuk tahu nih sebenarnya seorang Cinita yang katanya udah di sini tuh mana gitu kan. Kita penasaran. Nah, kita mau kenal lebih dekat nih dengan seorang Cinita, dengan seorang yang vibes-nya sangat-sangat positif. Boleh dong Ci, dikenalkan dulu nih seorang Cinita ini yang gimana sih? Siapa sih sebenarnya nama aslinya? Betul. Apa Nita itu nama panggung kan kita nggak tahu ya. Gimana? Lu jangan ketawa doang, ngomong di sini. Familiarnya kemana? I got lost. Oke. Nama gue Nita. Kalau nama panggungnya Nita Velia Pambudi atau lebih sering orang kenal Nita Pambudi. Panjang nama panggung ibu ya. Kalau namanya selengkap-lengkapnya karena bawaan agama tuh lebih panjang. Oke. Ya, aku namanya lebih dikenal jadi Nita Pambudi lah. Oke. Oh, yang Instagramnya berubah itu ya? Iya, yang digituin deh. Kenapa itu? Aku dihack. Berani Glenn? Enggak. Ini kan kita lagi mau ngebahas sebuah tema, sejauh apa sih hidup sekarang dengan 20 tahun yang lalu gitu. Nah, seorang Cinita ini kan positif vibes banget ya. Mungkin orang-orang pada pikir, positif itu gimana sih ya, nggak ngerti deh gitu. Nah, aku tuh pertama sekali ngelihat Cinita itu orangnya bener-bener positif banget karena dia nggak pernah kenal aku tapi kayak hayang gitu. Tapi ini tuh aku baru ngelihat sesosok ekstrovert yang bener-bener jadi nyaman, gue nyaman gitu. Nyaman. Iya, gitu. Gimana sih, Ci? Boleh dong diceritain 20 tahun lalu seorang Nita itu seperti apa gitu. Oke, 20 tahun itu tuh SMA, kuliah lah ya. Iya, baru tamat SMA mau kuliah. Iya, aku salah satu mahasiswa yang ya pokoknya dari lulusan satu sekolah ini kan ya. Gitu, kuliah pulang gitu. Oh enggak, kuliah jarang pulang. Kuliahnya di mana sih, Ci? Aku kuliah ini nyebut brand nggak apa-apa. Ya? Aku kuliah di Binus University. Ambil jurusan ganda, TI, teknik informatika sama matematika. Sanggup ya? Ya, kurang challenging at that moment. Iya. Dari SMA dia kurang challenging kayaknya. Teknik informatika sama matematika. Iya. Dua-duanya tuh pelajaran favorit aku banget. Enggak mungkin. Oh ya, enggak ya. Kalau lu PS coy. Hei, Pak aku. Tapi aku suka membedah cacing. Ipanya ya. Lebih gitu ya. Terus sih. Nah, jadi dari dulu nggak bisa diem sih, jujur aja. Pulang kuliah itu nggak pernah langsung pulang. Aku akhirnya ikut kegiatan mahasiswa gitu ya. Dulu tuh zaman kuliah tuh kan ada jaket alma mater ya. Dulu nih zaman Mbak Ella tuh kalau lo ikut activity A gitu ya atau UKM HMJ lah namanya itu kan dapat emblem jahit gitu ya. Gue space sisa sama space isi itu banyak kan space isi gitu. Jadi isi udah banyak banget itu tuh. Ternyata itu apa? Memang emblem yang lu ikutin gitu. Gue ikutin macam-macam, ada dari paduan suara, dari kebetulan gue juga sempat jadi ketua himpunan. Gitu. Terus gue ikut beberapa kegiatan, misalnya bikin aktivitas juga ada pin-pinnya kan. Jadi dulu tuh kayak
keren banget udah. Kalau sekarang lihat kayak anak gimana gitu. Lu merasa aneh kan sekarang kan? Kalau ini Aneh. Cici tambahin bordiran baru alay. Ini kan iya. semua emblem. Emblem dan itu. Jadi kalau ngangkat itu berat gitu. Karena banyak pin gitu. Tapi dulu demen banget kan competition dapet, Iya. apa dapet itu. Aku cepet ikut klub English juga pernah. Banyak Jadi emang. Kalau diangkat berat berarti nggak pernah dicuci kan? Enggak. Bau itu guys. Kalau nyuci mak gue yang ngoceh gitu. Gitu. Dan gua ngoceh habis itu nggak balik sesuai tempatnya. OCD jatuhnya ya guys. Berarti Cici ini memang berarti bukan perantau ya? Oh bukan, aku di Bukan. Jakarta. Oke. Aku di Jakarta. Berarti dulu kuliahnya 2 jurusan sanggup ya. Kalau aku sih 1 jurusan aja kayak Dia jangan salah, coy. Jangan salah. Gimana? Lu kira dia berhenti di situ? Tanya. maksudnya berhenti kuliah. Enggak, lu kira dia berhenti kuliah S1, 2 jurusan? Tanya dia. Lagi, Ci. Oh lebih nambah sebelum itu dulu. Aku kalau ngomong kayak gini pusing loh. Jurusannya banyak kali. Tanya dia. Kan ambil apa kuliah lagi? kelar balik kan aku kuliah tuh 7 sampai 11 dulu karena anak ganda itu jurusannya spesifik dan di BINUS itu kan nggak ada yang rebutan SKS ya zaman itu. Jadi tiap hari 7 sampai 11 pulang gitu. Terus kegiatan mahasiswa palingan nambah-nambah kan cuma 11 sampai 2 sampai 3 gitu. Ya. Gue bingung pulang. Jadi gue masih ngelasin sama kelar ngelasin gue malah main trading saham. Buset, cakep. Karena tradingnya trading saham US, jadi Oke, malam kan. iya. Baru berasa bisa tidur tuh jam 11. Enggak deh, trading sahamnya main jam 1, jam 1. Iya. Soalnya gue bingung, nggak ada kerjaan gitu, bingung. Berarti kan dari zaman kuliah aja udah meraup banyak cuan ya. Bukan cuan, dia bahasanya gimana nih? Dirinya sendiri. Bukan, energinya belum habis, ngerti gak lu? Oh, Masih oke. mati juga, Oh mati gitu. paduan suara. Nah, Iya tanya kan, dulu tapi kan ini berarti dong. kan memang willingly kan, nggak ada yang nyuruh kan. Nggak ada yang nyuruh. Yang nyuruh stok. Oke, nyuruh stok. S-nya S berapa? S2, belum sampai yang lain. S2-nya 2 jurusan juga. Nggak ada. Siapa tahu S2 loh, nggak ada mencoba 2 diri jurusan, sendiri gila. itu kan banyak. S2-nya di mana? Kalau S2, Oh, S2-nya di- ya S2-nya aku ke Belanda, kebetulan dapat beasiswa. Wow. Libedi dong. Kan ngomongnya gitu kan. Bisa dong ngomong itu, ngomong. Iya, Belanda Unbeach ya. Oh, bisa. Sedikit-sedikit, gua tahu tuh. Sedikit ya. Iya. Iya. Aku cuma tahu Libedi doang tadi. Itu juga nggak tahu itu bahasa Belanda bukannya bahasa Bukan, Jerman ya itu itu ya. Jerman, ya. Bodoh juga aku, guys. Ketawa kalian aku bodoh. Kalau Belanda itu ek hou van jou kalau. Oke. Aku cuma tahu Van Houten doang ya. Itu lekker. Itu bukan. Enak. Aku tahu itu leker, enak, ya kan? Iya. Ya benar. Nah, nih gue nanya, ini random juga nih. Waktu kuliah, kegiatan lo kan positif semua nih, ya kan? Banyak maksud lo kan? Iya banyak. Kan gue bahasanya bagus dong. Ya, tapi banyak itu belum tentu positif loh. Belum tentu Iya. positif. Iya, that's iya. positive. Banyak Oke, gitu oke. kan. Yang random, yang paling aneh, yang pernah lo lakukan selain trading saham ya. Karena nih anak lagi tuh emang waktu Terus kuliah terus kalah gitu kan. Itu udah gue tahu juga tuh ceritanya gitu kan. Terus udah aku mutung, habis duitnya. Iya. Udah nabung habis. Habis. Insight banget ya, ternyata trading itu nggak hanya cuan ya. Iya betul. Habis, Karena ya. selain itu ada gak yang random lain atau keanehan lain yang pernah lo lakukan? Menurut lo waktu zaman dulu gue bilang, dulu gue aneh banget ya ngelakuin kayak gini nih. Oh kalau yang ini. Kalau lama gini biasanya menurut Cici nggak aneh, menurut kita aneh. Iya. Keluarin aja semua, Ci. Nanti kita bedah yang mana yang aneh. Dulu itu agak aneh karena kalau pacaran lo biasanya kan pengennya ini untung laki gue nggak ada. Kalau pacaran kan lo pengennya berdua ngedate kemana weekend. Iya, iya. Kalau kita dulu pacaran gimana caranya buat karena kan pengalaman kerja masih terbatas ya skop kantor doang. Jadi kita ngerjain belajar untuk bikin proyek-proyek kecil tuh nyiapin komputer buat sekolah. Jatuhnya bukan pacaran ya, partner ya. Partner. Oh, Kerja bareng. working ya. Yang di bawah komputer buat beresin kabel sampai masang kayak sistem komputer apa itu dulu waktu pacaran sering begitu. Rasa romantisnya memperbaiki kabel, baik. Aneh memang itu mah. Aneh kalau aku sih. Kan gue bilang, kerandoman dia tuh banyak. Percaya sama gua. Habis gitu kelar karena itu di salah satu sekolah. Iyalah sekolah kita dulu lah ya. Bantu suster gitu kan, kelar-kelar Oh yang itu, komputer yang itu? di perpus. Itu lu sama Iya. Yoyo.
Cici nikahnya di umur berapa sih? 27. Ya. Hitung beneran. Iya, normal banget sih ya. Untung dia Pacarannya nggak sampai, nggak normal. iya pacarannya dia nggak normal. Dari umur berapa dia pacaran? Lama banget dia pacaran. Buset. Sekarang perbandingannya, gua nggak mau soal pekerjaan lah. Keluarga. Keluarga. Gitu ya? Anak berapa, Ci? Dua. Dua. Perubahan paling terbesar lu membandingkan sekarang antara lu yang dulu dengan yang sekarang tuh Lu apa? tanya yang sama dulu, gue gampang jawabnya. Apa? Aktif. Oh, I see. Umur berapa, Ci, dua-duanya? Satu umur 10, satu umur 8. Berarti lebih ke yang kewalahan suami ya. Aktifnya tiga-tiganya. No comment. Aku nanti mau kasih kuesioner buat Koko. Aku jawab dulu deh. Ek how fun yo. Ayo. Jadi Yan, nih orang ini aktifnya itu sampai sekarang itu menurut gua tidak berkurang. Anaknya juga ada yang mirip ya, kayaknya sama lu ya. Dua-duanya aktif. Dua-duanya Iya. aktif jadi. Ini bahaya sebenarnya. Aku dalam keadaan yang, aduh, kok aku melihat aku gitu. Iya. Cuma kata suamiku, ini agak lebih. Maksudnya apa? Kalau kamu kan aktif mulai SMP, SMA, ini udah SD. Dari sekarang. Baru SD. Baru SD gitu kan. Tiap ada lomba, tiap ada kegiatan, mewakili terus. nice. Aku yang tadinya bangga gitu ya, mulai khawatir sih. Sekarang bukannya bangga lagi. Masih bangga, tapi khawatirnya 80%. Nah, tapi kalau aku lihat tuh sebenarnya anak-anaknya Cici tuh yang aku lihat ya, dari kacamata aku yang seperti ini. Itu mereka tuh sebenarnya meniru semua yang positif dari lo sih, Ci. Jadi artinya mereka tuh memiliki inovasi terhadap sesuatu, menciptakan sesuatu gitu. Jadi aku ngeliatnya mereka tuh bonding sisternya tuh dapat banget iya. gitu loh. Itu lu sengaja lu ciptakan atau mengalir aja Oh, gitu aja, loh, maksudnya gara-gara aturan-aturan yang lu lakukan gitu loh. Ini jujur banyak buka dapur banget di sini, tapi Iya. Butuh tisu enggak? Enggak. Enggak. gue memang tipe yang beneran nggak bisa nahan energi gue. Dan siapapun tuh yang kalau ketemu gue pasti ngomong kayak, gue ketemu lu jam 7 pagi sama gue ketemu lu jam 11 malam, itu sama. Gue juga tadinya mikir, masa siapa lebay gitu kan. Nah akhirnya gue mencari tahu sebenarnya gue itu apa sih, kekuatan gue di mana gitu kan. Soalnya orang bener-bener kalau nanyain simbol buat Cinita atau apa gitu kan, kalau nggak energi baterai itu udah kayak random banget selalu keluarnya itu iya, gitu kan. iya. Nah akhirnya setelah gue lihat ternyata gue tuh seneng kalau gue tuh bisa bringing hope atau growth in others. Gue tuh jujur baru berasa kayak punya anak quote unquote tuh sebenarnya waktu anak kedua. Anak pertama gue punya anak, tetapi gue tuh bingung how I have to be a good mom gitu. Karena kan gue biasanya di kantor kan ngurusin training buat adult segala macam. Jadi ketika anak-anak tuh kayak gue harus gimana? Gue tau oke katanya nilai moral, nilai kebaikan, kejujuran gitu kan. Laki gue itu modelnya sangat care dan sangat people person. Gue tuh sangat tidak people person sebenarnya. Makanya gue terus mau improve diri gue. Nah akhirnya gue melihat karena gue mau improve diri gue ngeliat bahwa loh gue ada 2 anak di rumah. Ngapain gue mikirin gimana cara gue bangun empati ke orang segala macam? Kenapa nggak gue main sama anak gue sendiri? Oh, Nah dari situ barulah gue nyari-nyari blog dan jadi karena ada willingness dari gue. Mulai cari blog paling simpel tuh gue nomor 1 blog adalah ngomong sama anak in the same eye level gitu kan. Jadi gue tuh saking nggak ngerti caranya mulai, gue tuh ngomong sama anak gue berlutut biar sama nih. Terus ngomong heart to heart gitu kan. Gue tuh saking heart to heart tuh gue nggak ngerti juga, sampai gue kadang-kadang pegang dadanya dia untuk ngomong untuk heart. Saking gue tuh sangat logik, gue tuh logik banget soalnya ya. Iya. Karena gue logik banget, jadi gue kayak kalau ngelakuin itu tuh buat apa? Sampai gue tuh pelajar tuh ada hormon endorfin lah apa, gue tuh sampai apa gitu ya. mencari ininya gitu loh. Gue bener-bener sampai di level itu. Even kayak anak gak boleh nonton gadget tuh. Gue asking why? Kenapa nggak boleh itin gadget? Iya, kan? gitu. Apanya gadgetnya? Logiknya apa? Sinarnya, radiasinya, hubungannya apa? Jadi gue tuh anaknya tipe selalu why, and why. Nah akhirnya gue, karena gue tipenya begitu, akhirnya gue terapin itu ke anak gue. Yoyo waktu itu sempat bilang sama gue, daripada lu pusing sama kantor-kantor terus, karena lu susah banget shifting dari kantor ke rumah. So basically, kenapa nggak kita bilang bahwa di rumah ini adalah your another entity, sampai di level itu loh. Oh anjir. Oh iya. Logic. Actually, aku nggak malu untuk cerita ini karena it's part of husband and wife relationship juga kita Yeah. bangun bersama kan. Jadi Kompromi akhirnya lah. you have this other entity in office and then you have another entity at home gitu. And it's different culture. Kalau kamu ngomong di kantor ada culture, di sini ada culture, di sana ada people SDM harus kamu kembangkan, di sini kamu juga ada SDM masa depan harus kembangkan. And buat gua, oh iya logiknya dapet ya gitu. Jadi gua segitunya. And then sekarang yang paling comfortnya yang mana, Ci? Being you at the office or being you at the home? Nah,
akhirnya gue punya dua-duanya. Kenapa? Karena ketika gue di sini bikin, ya kalau Shifting. culture kan gue shifting, gue bikin activity buat kantor. Di rumah akhirnya gue bikin activity buat di rumah. Gue tuh Buat punya anak-anak kurikulum nggak tertulis buat anak-anak. Jadi bulan ini anak-anak mau belajar creativity, tapi bukan creativity, misalnya mau belajar critical thinking. Karena gue kan di pelatihan ya, Iya. critical thinking, tapi gue pengen dengan musik. Makanya gue suka pakai hashtagnya weekend arts, weekend music. Gue bener-bener doing what I do at office, at home. Dan karena gue gatel, gue dokumentasikannya itu di Instagram biar kelihatan. karena gue juga masih seneng sama bantu-bantu sekolahan dan bantu kampus, what I did, makanya copywritingnya di Instagram gue tuh pasti ngomongin kenapa gue lakuin itu. Iya. Ini loh, gue coba terapin yang dari sini pendekatan Montessori gitu. Misalnya gue coba terapin karena gue lakukannya dalam 2-3 minggu depan, ternyata ada impact ini. Maybe kalau ini diterapin di sekolah untuk beberapa anak yang lebih luas, jadi gue fulfill. I don't know why, itu gitu. Iya. Aneh nggak tuh? Iya. Kenakalan lu waktu remaja atau kapan mulai itu dari SMA sampai kuliah ya, gue batasin ya. Jadi, menurut gue gini cara, lu menyesal dan malah itu jadi pelajaran lu, membuat lu jadi orang kayak sekarang. Apa Iya, gaya ngomongnya lu atau itu yang lu bilang tadi? gantian aja. Iya, Kalau ada ganti. satu, ingat kan kita di Sanur yang nyebut brand aja ya. Ada iya. satu guru yang cukup seru untuk jadi pembahasan. Which is gurunya sangat baik, sangat punya value gitu kan. Tapi strict lah ya. Ya, jadi kan gua kalau di kelas tuh takut gitu. Jadi ada kondisi di mana kalau gua ulangan hari-hari tuh dapat 8, 9 gitu Oke, ya. ulangannya dia. Kalau di sana dapat 10 agak jarang Iya, ya. jarang. Jadi dapat 8 tuh udah bahagia gitu. Kan gua kan jurusannya matematika ya. Oh, iya. Tapi gue pelajaran SMA matematika ini dapatnya nilainya 1/2/3. Kenapa gitu ya? Iya. Guru itu luar biasa tau gak? Itu terkenal sampai sekolahan gue. Nah kan gue bingung ya, ada yang absurd gitu kan, 5/6/11 gitu. Sepertiganya apaan gitu ya? Iya, kan? Ini ibu maksudnya baik ya bu, ini saya hanya membungkus dan menceritakan yang Iya. membuat gue berasa nakal. Udah pensiun kurasa ibu itu. Udah Gue masih pensiun. berhubungan baik sampai hari ini. Iya. Nah, saking gue takut kan gue kan orang-orang bilang gue kan kalau takut itu kan malah berontak. Rebel gue tuh keluar. Oh iya, jelas banget itu. Jadi gua ngumpetin bawa kamera. Jadi gua panitia dokumentasi lah, bukan ngumpetin lah. Ada acara pekan olahraga gitu ya di Sanur, gua bawa kamera nih gitu. Terus gua foto sampai si ibu gua tahu kan dia nggak suka di foto tuh. Di yearbook berantakan tidak ada. Gua foto, gua zoom gitu kan. Gua foto, Yang terjelek? Enggak. Oh, bagus. Apa adanya. Oh, nggak dendam berarti? Nggak dendam, Iya, karena terus? gue kesel kenapa sih nggak mau difoto, kecuali ada apa gitu kan. Ini she's good, dia punya value, dia punya segala sesuatu, cuma memang karena banyak persepsi orang jadi ya gitu deh. Terus akhirnya gue foto, gue kasih ke panitia yearbook gitu kan. Gue juga aktivis kan waktu itu, tapi gue nggak panitia yearbook sih, gue kasih, muncullah di yearbook, wah heboh. Terus alumni day, gue datang kan, dipanggil, saya mau ngomong sama kamu gitu kan. Terus dia nanya, kenapa bu? Gue tahu dia mau ngomong kenapa. Aku bilang, bu, saya cantik kan. mulut manis Iya. keluar dulu. Terus kenapa kamu ada foto saya? Ibu mah kenapa memang gitu. Akhirnya gue cerita bahwa dulu itu karena gue pengen dia juga mendengar masukan, karena ada orang yang mungkin males ngasih masukan karena takut kan. Nah misalkan gue kan enggak Iya. gitu. Jadi gue cuma ngomong, ibu tahu kan, ibu selalu pernah dulu bilang kalau saya ulangan selalu bagus, kok di tempat matematika selalu jelek. Lah saya bukan mikirin matematikanya bu, saya mikirin baju saya rapi enggak, duduknya ini atau enggak, lurus enggak, mau minta kertas coretan 2 cm dari kanan, gue angkat tangannya kapan, nggak boleh tuh sampai belum baris terakhir baru Oh, itu juga angkat masuk tangan. ke dalam penilaian. Oh, Jadi gue takut, gue kram perut tiap kali mau ulangan, gue lupa semua rumus ya kan. Jadi ya udah dari situ akhirnya gue ngomong, apa sih yang ibu harapkan dari cara-cara seperti itu? Akhirnya di situ kita jadi temenan. Yes. Akhirnya gue melihat ternyata semua orang itu memang butuh feedback in any position. Even lu mau di level GM, director, even sekalipun presiden itu, karena kan ketika lu semakin ke atas, lu semakin sendiri kan. In case nih, aku nggak tahu ya L Aku sama K meleleh. itu seperti apa ya. Misalnya L sama K itu dituntut nggak sih kayak harus nilainya bagus, harus yang berbudi pekerti, jangan sampai mami dipanggil ke sekolah karena Nah. perbuatan kalian gitu juga nggak sih? Yes. Tuntutan lo Ci? Sampai land ke sampai si L ya, sampai si L ini yang gue harus treat well, itu gue baru melihat dari sisi yang berbeda. Yang sebelumnya gue punya harapan, oh
sekolah terus di sini apa-apa itu gue secara ngomong dan tindakan tidak melakukan itu karena laki gue mengimbangi, karena dia nggak seperti itu, dia nggak mau, karena dia ngelihat anak ini ya kan nama bibitnya kan dari kita ya, jadi kan nggak mungkin nyeleneh sekali gitu kan. Nah jadi dia bibitnya udah unggul ya maksudnya kan itu kan. Dia nggak mau anak gue ambi, dia nggak mau anak gue overwork dan apapun jadi overthinking ke bawah, karena kan pasti apa yang gue lakukan akan dilihat, dipotret sama anak-anak. Nah jadi sejak keduanya udah makin besar, ngeri karena jujur aja nilai anak-anak gue itu tanpa gimana-gimana tuh 90-100 itu kayak lumayan gampang gitu. Gampang buat mereka. Malah lu jadi takut ya? Gue jadi takut. Takutnya, mami nggak pernah pressure kamu harus nilai 9, kayak gitu? Justru gue nggak pernah pressure, udah begitu. Jadi kita takut kita orang tua takut dia nggak ngerti apa itu film, dia nggak ngerti apa itu kecewa. Anak-anak lo pernah ngekritik juga nggak sih, Cik? Lo gimana reaksinya gitu, kayak lo nerima tuh kayak durhaka. Kan kalau emak gue begitu ya, kayak mak janganlah kayak gitu kali, durhaka. Jadi ngomongin mak gitu loh. Iya. Kaget gak? Tergantung mood. Kalau mood gue lagi bagus, karena gue logik banget, karena gue logik banget. Jadi kalau mood gue lagi bagus, gue bilang kenapa kamu bilang mami kayak gitu. Tapi aku nggak bahas di tempat. Biar dia cerita dulu semua dengan bahasa dia, dengan sinis-sinisnya dia. Namanya juga anak-anak kan. Terus nanti cari momen waktu pilotok biasanya, gitu. Tapi kalau moodnya lagi jelek ya ngegas juga ada kayak kok nggak ada perasaan saya kayak kok nggak menghargai sih, gue udah pulang capek, udah gini. Tapi setelah itu gue pernah mikir kan, karena gue ada momen yang sampai jenuh sekali ketika mereka juga ngasih masukan, ya terutama kayak mami malam terus kerja terus buka laptop terus gitu kan. Itu kan ada momen yang akhirnya nggak pernah yang kayak mami kuat ya, nggak gitu ya. Terus sih kuat juga ya nak. punya mami kayak aku. Mereka kritik nih, mami pulang malam terus buka laptop lagi ini segala macam terus. Jadi gimana? Iya, dia ada masanya. Ya jujur aja ada masanya dia begitu. Ada masanya gue sampai stres. Kalau nggak salah buka laptop terus ya, kalau nggak salah dimanapun, kapanpun. Sampai ada momen yang mereka itu mungkin entah karena kan ada bibit bapaknya ya, yang memang jahil, dan tiba-tiba pas aku lagi kerja mereka di sebelahku lagi ketik-ketik. Terus aku bilang ngapain, karena mereka bikin produk laptop dari kertas diberdiriin, dia ketik-ketik. Aku juga lagi kerja nemenin. Impersonate elu. Iya, dari tahap yang tadinya cuma komplain sampai mulai impersonate, nah gue udah worry. Tapi gue pengen tahu deh, Ci, satu momen apa nih yang menurut Cici kayak penyesalan, seharusnya gue berbuat gini sih sama anak-anak, tapi kayak masih bisa kayak gue perbaikin gitu. Ada nggak sih, Ci, yang something yang mungkin lo belum pernah ceritain ke orang lain, boleh dong diceritain ke kita? Jadi being present sekali ya, being present 100% buat mereka. Karena gue nggak betah. Gue harus do something for them. Di mindset gue begitu nih ya, di mindset gue. Jadi ya mereka tuh ada yang lagi ngomongin walk around the world. Gue bikinin paspor-pasporan, nanti gue cap. Jadi mereka tuh tahu traveling ke luar negeri itu gimana. Oh gitu. Iya, gue sampai. Jadi gue I'll do something for them. Kalau yang kayak 10 menit itu sama mereka just to listening to them gitu ya. For 10 minutes aja itu gue udah susah. Tapi itu yang gue sebenarnya lagi pengen grow, karena kalau gue udah berhasil melakukan itu, sebenarnya gue berhasil melakukan itu ke semua orang. Karena gue gelisah. Kalau meeting gimana? Kalau meeting maksudnya apa? Enggak, kalau kan lu bilang tadi kan 10 menit dengan anak-anak, lu kan gelisah gitu kan. Kalau meeting lu yang jalan-jalan kayaknya ya? Karena gue akan contribute something. When I contribute something, even gue duduk meeting. Jadi bukan situasinya. Kalau sama anak-anak kan kayak cuman menemani mereka, tidak. Mereka udah seneng kan dengan kehadiran kita, misalnya kayak gitu. Ya kan, tapi dianya sendiri mungkin menggunakan ini bahasa ininya ya, halusnya ya, menggunakan hanya 5% dari otaknya. Iya, halus banget. Halus banget kan? Jago kan gue. Nah, kalau dia meeting, dia kan sebagai yang memimpin meeting. Jadi dia harus berputar otak itu mungkin hampir 100%. Supaya meetingnya itu bagus dan sesuai dengan tujuannya lu. Bener gak? Iya. Tapi ini nggak bener ya? Ini nggak bener. Ini nggak bener. Iya. Itu yang gue lagi mau improve, dan bukan penyesalan ya. Justru gue melihat, di situ gue bisa tumbuh sebagai seorang leader yang lebih baik di kantor atau di organisasi yang gue dipercayakan dengan belajar dari anak-anak gue. Iya. Setuju. Jadi gue harus berusaha, kan gue ada satu life mentor gue kan. Treatment yang dikasih ke gue adalah bego 5 menit. Dari bego 30 detik sampai bego 5 menit. Gue belum bisa. Buat orang yang udah biasa santai itu nggak susah. Iya. Buat orang yang logik banget, bener. Susah banget karena sebenarnya memang terapisnya itu ya. Iya, jadi belajar bego udah 30 detik sampai 5 menit aja. Lu nggak bisa gitu kan. Lebih kayak belajar tidak memperdebatkan segala sesuatu dengan logikmu ya. Itu masih mikir, kan lu mikir, nggak boleh debat, nggak boleh. Ini benar-benar bego.
Bobokan aja lah, Ci. Enggak mau. Kalau aku gini aja deh, bego. Bego. Iya. Apa ini bego-begokan? Ya kan? Kalau menurut gue ya, mungkin ada tipe-tipe orang yang ya Nita kan semuanya berpikir dengan logik dan itu. Ini pengalaman gue ya dengan menghadapi istri saya itu ya. Gitu kan logiknya sama ya. Takutnya nggak jalan lagi nanti nih ya. Ini kan baru episode 2 loh. Ya, ini pemikirannya sama sih. Mungkin kalau belajarnya itu, kalau dari gue lebih berpikirnya Nita dan dengan pendidikannya dengan mirip dengan bini gue ini gitu kan. Dia semuanya ditempatkan logik setara semuanya dari pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin gue dan Yoyo tuh tipe orang yang situasional. Jadi di mana gue lagi berada, misalnya kayak di rumah, gue udah capek di kantor, gue harus mikir gitu-gitu. Ya udah di rumah gue nggak mau mikir. Dan gue jadi orang bego. Iya, kalau kata bini gue ya. jadi anak kecil gue di rumah. Tapi kata dia, begitu gue pakai pakaian kantor, gue nggak pakai batik. Dia tahu tuh, kalau gue pakai batik lengan pendek, berarti gue cuma ke kantor. Kalau tiba-tiba gue pakai batik lengan panjang, berarti gue akan bertemu seseorang. Yang penting gitu. Iya, jadi itu perubahan gue terjadi gitu loh maksudnya. Berarti lengan pendek nggak penting. Nggak penting gitu sekarang. Kalau lu pakai singlet Iya. Nah, itu di rumah. Tapi ada nggak sih, Ci, gaya hidup lo yang dari dulu kala sekarang tuh nggak pernah lo lakuin lagi dan ternyata nggak dilakuin juga bagus gitu? Ada nggak sih? Atau ternyata sesuatu yang lo bawa dari dulu lo anggapnya, ih gila ya itu nakal banget, tapi ternyata sekarang lo anggapnya bagus kok sekarang gitu. bilang stop untuk kegiatan tertentu yang ya memang stop. Makanya kan gua ya udah lu tau lah, gua udah nggak terlalu aktif di paduan suara gini kono. Terus gua juga olahraga ya Wah, karena dulu. Wah. Aduh, suaranya banyak ya. Wah, gila gue sampai speechless. Iya, bukan ngelatih, bentuk. membentuk. Pantesan tadi aku agak melihat kamu dari jauh tuh, Ci, kayak ada bendera-bendera nama Nggak usah. kontingen ya kan, bendera kontingen belum banyak tadi banget banyak gitu kan. Iya. Iya, aku tuh dari dulu selalu membangun. Oke, Jadi berarti itu kalau- sesuatu yang ternyata lu sekarang kurangi tetap bagus gitu ya. Tetap bagus. Gaya hidup lo tetap bagus gitu ya. Sebenarnya kalau kata laki gua lagi nih, quantity sama, tapi ada pairingnya. Dia kan harus logikin gua ya, kalau nggak dia gua pusing sama dia. Karena lo juga berpikir seperti Iya, itu, jadi dia menyimbangin. Oke, kalau ini kurang, sekarang jadi ajarin anak. Ini apa kurang, ini apa gitu. Oh, jadi di replay. Oh, Tapi energinya di shifting. Oh, Cuma di logikin. Saya kalau iya, nggak iya. di logikin tuh kata dia gitu ya, gelisah lagi gua. Ya, abis itu nggak ada gua Iya, ada yang ngapain. kurang. Iya. Jadinya ntar kerja lagi di rumah sih. Ya, karena sekarang semangatnya udah kenceng banget ya, kita main game saja. Ya kan? Yes. Main game. Ayo, Masih semangat kan, Ci? Ya, Harus apa-apa. semangat kan? ntar dulu. Biar dia jelaskan. Ayo. Iya, silakan. Jadi gamesnya nanti hostnya juga ikutan ya. Ah, Pakainya permainan apa ini? TAD bukan TOD. Oh, TAD. Truth and Dare. Oke. Oke. Terus Ender berarti dua-duanya dilakukan? Tergantung ini nanti nemunya truth apa dare. Oh, Tuh, gitu. pertanyaan nanti dari aku. Gak ada pilihan, Kak. Nggak ada. Nggak ada. Kalau dapat truth, Saya ikut retro, dere, Mau lu dulu apa gitu. gue dulu? Kan jangan dong, ini nanti dulu dong. Oh, gitu. Iya, lu dulu apa gue dulu? Anak bawang dulu nggak sih? Anak bawang lah duluan, Bang. Oh iya udah. Takut kan lo maksudnya kan? Aku tengok dia ini yang bikin ini. Ya enggak, gue cuma ngasih tahu dia doang. Pertanyaannya gue juga nggak tahu. Sebenarnya. Ya. Satu-satu atau langsung? Enggak, ntar, satu-satu. Aku jawab dulu atau? Enggak, ntar dulu pertanyaan Ganti. dari dia. Pertanyaannya dari aku. Iya. Jangan kau cari yang susah kayak lama kali nomor 1 itu lo baca. Dicarinya pertanyaan cocok. Bukan nomor satu. Iya, bukan nomor 1. Aku sejam lagi sama dia beda nada suara aku. Sejam lagi sebagian mukul orang. Jadi kalau buat Kak Yanti itu pertanyaannya seberapa penting sih Kak gengsi itu bagi karirnya Kak Yanti? Gila. Kena banget. Kau jawab itu pertanyaan, kau jawab. Ibu ini baru 5 menit yang lalu lo langsung marah-marah, dia 10 menit pukul orang. Iya, pukul orang. Jadi gini, Ya, di bank itu gimana karir lu? ketahuan aku orang bank ya guys. Ya, jadi kalau menurut aku tuh gengsi di pekerjaan aku gitu ya, itu penting banget karena mau gak mau namanya sama seperti kita ngelihat sales marketing ya, kita tuh nggak bisa ngelihat dia dari segi uangnya banyak atau enggak. Pasti kita ngelihatnya dari luarnya dulu. Dia gimana nih, bersih nggak?
sisiran nggak, bajunya rapi nggak, disetrika nggak gitu. Jadi gengsi dari segi berpakaiannya, kelihatannya, brandednya mungkin ya. Karena itu nilai plus pertama, maksudnya first impression sih orang ke kita gitu sih menurut aku. Jadi tapi bukan lantas gengsi itu segala-galanya, enggak. Setelah di luar kantor lu mau nggak pakai makeup, nggak pakai barang mewah apa segala macam tuh no worry. Tapi kalau di pekerjaan, terutama perbankan, pasti kalian first impression sama orang perbankan apa? Wangi, cantik, bersih gitu kan? Enggak. Gitu. Awas bapak besok dilayani sama yang kumal ya. Bapak kasih gini, petugasnya kumal. Masih ada kan? Aslinya, gengs. Iya. Kumal. Gitu. Jadi lebih aku mungkin nangkepnya gengsinya dari segi itu ya. Jadi dari segi look dan Look yang gak usah gengsi. look ya. look ya, bukan hook ya. Look sama gengsi menurut aku penting banget untuk pekerjaan ya, tapi di luar itu nggak penting banget lah guys. Nggak gara-gara gengsi kalian langsung punya banyak kawan ya kan? Iya, dia tuh macam itu kawan-kawan ya. Iya. Oke, next. Tampilan Rambo hati Hello Kitty. Iya. Security ya tampilannya. Tapi hatinya Hello Kitty. Iya. Baik kali cakap bapak ini. Dapat dia maunya deh. Der lagi tuh, dapat der. Buka DM paling atas dari siapa dan dibuka chatnya itu Apaan? Sekarang DM apa? Asik. Buka. Instagram. Siapa yang Iya. Bapak love kemarin? Iya. Kasih tunjuk aja Pak. DM kan ada kalau love Ada, kan iya, atas kan, iya, Bu. paling atas ya. Tuh, dari Noi tuh. Dari Noi Oh, jualan Bapak jualan. Ini, Dari Noi. teman yang Noi yang lain. Dari Angie. Oh ya partner. Coba buka Ji. Bayaran gua belum lu setor katanya. Kagak, dari Angie gue mana karena Angie kan ada sesuatu yang baru. Gue cuma nanyain mana kok belum datang gitu. Gua pikir bayar gaji gua kemarin. Iya, jiwa rentenirnya tagih. Aduh, Oke, gua takut. next Ibu. Waduh, gua nggak tahu apapun yang dipilih kan nggak pernah bener ya. Iya, nggak pernah bener. Wah, truth. Wah, ngeri. Truth. pertanyaannya ada plan lanjutan pendidikan berikutnya nggak? Waduh, serius banget ini. Truth banget nih. Banget. Iya serius banget kan Truth. Spill dong, ambil unik di mana? Rencananya berarti Sudah, ya. sudah, Iya. Iya kan nggak apa-apa. Lanjutan. Tadi S1 aja 2, S2 boleh dong, 2 boleh nggak sih? Udah S2 tapi dia S2 lagi boleh? Boleh. Boleh. Ambil 2 lagi. Jujur, ini kan Truth, jujur. Pendidikan kalau S3 sih so far belum masuk dalam checklist ya, nggak masuk. Oh dia ada checklistnya Ada nih, wishlist. seru ini. Wishlist. Tapi gue pengennya ngambil certification sih sebenarnya. Oke. Ambil certification. Atas. Nggak tahu juga nih antara data atau lebih kayak people behavior. Gue masih antara dua itu sih. Karena gue suka aja gitu. Oh ini emang bener-bener ini duanya dia nih, data sama people behavior memang. Jadi lo kelakuan lo bisa gue petain. Nggak usah kelakuan gue. Iya. Mau satu lagi nggak? Biar random. Boleh satu lagi ya? Ya, soalnya ini serius banget pertanyaannya. Iya Nggak serius seru. banget, nggak seru. Bukan, guys. Belum masih bisa kan? Penting. Itunya masih Pas bisa, sekali cuma kameranya masih 3. bisa kok. Ya. Dia nggak puas soalnya nggak dapet Nggak sesuai dapat. harapkan. Bener lagi. Der. Buka chat WA teratas. Awe. Aku lurus aku. Orang kemarin bos aku kan handphonenya ketinggalan. Iya. Nah, pakai handphoneku gitu. Oh. Gini, ada nggak kemarin chat abang-abangnya gitu. Abang-abang lagi. Kalau aku chatnya memang kebetulan ada yang dipin. Grup keluarga. keluarga. Oke. Terus Terus ada grup cosplay. Ghiba. Ini Coldplay yang kemarin ke Singapura tapi biar nggak jauh-jauh. Tapi berarti yang paling atas tuh supermarket Sukacita. Jadi grupku itu guys, bisa nanti nggak aku pegang handphoneku ini, isi chatnya 160. Grupnya ada 12. Grup Sukacita itu adalah grup di parokiku jualan. Jadi biar nggak jualan jangan masuk ke dalam grup paroki, masuklah grup supermarket Sukacita ini. Apa dia jual tahu, kale, mau beli kalian? Nggak usah promosiin di sini. Promosiin Oh gitu tiba-tiba ya. ada grup cita. Aman ya, ya Bapak. gini. Udah. Kan curang kali Bapak. Heran kali aku, isinya 6 loh. Pas. Nah ini sisanya gue deg-degan nih. Terus Nah ini turut lagi nih kayaknya. Kan dia imbang dua-dua. Oh iya pas ya. Karir basic perpajakan atau bisnis? Oke. disuruh milih ceritanya Nah, gua mana? perpajakan atau bisnis. Untuk dulu jujur aja dulu memang perpajakan melihatnya. Tapi sekarang entah kenapa gue kemarin baru cerita sama bini gue kayak mau bisnis deh. Itu kayaknya
udah nggak usah tanya lagi nggak sih? Oh, udah aja ya. Dia Oh, udah, kamu iya. dari otaknya udah bisnis, geng. Cuan. Otaknya bisnis. Otak, tampilan, bentukan gitu. Tapi dalam jiwanya pajak. Kan jadi mengerti semuanya kan. Jadi tidak dibohongi, teman-teman. Intinya Gitu. bisnis. Sekarang mungkin kalau disuruh memilih antara dua itu, gua akan lebih memilih untuk berbisnis. Bisnis guys, bisnis. Ya. Bisnis guys. Apalin ya, bisu. Apalin, ditebet guys, ditebet. Set. Si gila. Kami marketing yang luar biasa. Jadi gue udah selesai. Satu ini aku yakin Der. Aduh, perasaan gue gak enak. Kalau lu nggak ada, gue yang nanya nih. Terus lagi. Oh terus. Lu ada pertanyaan nggak? Ada. Ada. Padahal tadi nggak ada lu harusnya. Ini jujurnya tadi nggak ada pertanyaannya. Sumpah. Hebat kan program ini kan? Kalau buat anak, Buat anak. prefer Untuk buat anak. dipercayain ke suami seharian atau lebih enak diintilin anak. Untuk kepentingan anak. Agak buyar. Gue gak dengar pertanyaan apa. Kalau untuk anak-anak, El sama Kak, lu lebih prefer mempercayakan itu ke suster atau ke suami atau ke lu sepanjang hari? Ikutin terus. Iya. Kalau lu ada nggak pakai sepanjang hari, gue bisa jawab kita bareng-bareng. Tapi kalau sepanjang hari nggak mungkin. Oke. Ya, jadi Lebih prefer mana? gue sampai hari ini nggak pakai babysitter yang pasti. Oh. Dari awal. Dari awal. Kadang kan ada onti sister kan? Iya, ada onti sister, Onti sister. ada uncle, Ada uncle sister. uncle niti. Oh gitu. Iya, Hebat sih. ada oma, ada opa. Ada Tapi oma. kalau buat ngurus sehari-hari di rumah karena gue kerja, kebetulan ya akan bareng my parents itu bareng bokap nyokap gue. Tapi kalau untuk pendidikan mereka, nilai, value, apapun termasuk olahraga Halo. mereka harus memang dari Oh, awal iya. gue komitmennya gitu. Harus kita. Oke. Ya kita selesai Yeay. guys. Hore. Nah, balik kita. Pesan dari seorang ibu. Iya, Pesan dari dari seorang seorang ibu, ibu untuk generasi Gen Z. Gen Z sekarang. Itu selalu ada di kita. Itu selalu ada di Kan kita. soalnya tadi kan Cinita tuh ada 2% kan, different person di office, different person di rumah. Nah apa nih pesannya untuk Kan banyak Gen bekerja Z? kan dengan Gen Z kan tentu aja kan sekarang kan. Biasanya kan gue istilahnya baru 3 tahun ini gue pegang corporate startup lah. Dulu Iya, dulu tuh udah gue nggak banyak dealing sama Gen Z. Nah waktu awal tuh gue selalu aduh Gen Z gitu. Semakin gue sering ngomong semakin pening pala gue sebenarnya. Kirain semakin berdatangan. Tapi setelah itu gue lagi mikir kenapa gue harus pisahin gitu. Ya. Akhirnya gue sekarang mikir sebenarnya nggak ada yang isu dengan Gen Z. Ya nggak apa-apa lah. Istilahnya dipisah itu lebih karena memang ada behavior yang berbeda. Yes. So basically akhirnya gue tanemin ke mindset gue dan para leaders di tempatnya kita yang memang sebetulnya gennya udah bukan Gen Z gitu ya. Kita cuma bilang gue cuma pengen mereka bertumbuh kok, dan semangat itu yang akhirnya kita jalanin. Sehingga kalau memang bertumbuh berarti kan ada dua sisi nih. Gue ngomong Yan gitu karena kan ini perwakilan Gen Z ya. Enggak juga sih. Zendut maksudnya. Aku Gen G. Gemuk. Oh, nanti dia bisa nggak ketawa loh gitu kan. Ya jadi gue selalu bilang lo mau progres kemana, dan ternyata mereka seneng banget untuk bertumbuh karena selama ini mereka tuh selalu dikotak-kotakin, ada Gen Z, Gen X, Gen Y, Gen Millennials gitu kan. Dan akhirnya mereka mengkotaki diri, padahal sebenarnya kalau lo mau bilang lo mau belajar apa, lo mau kemana, pendekatan aja yang berbeda. Once itu happens is totally lancar. Tapi memang ketika kita sendiri bilang emang beda Gen Z atau beda Gen Millennial gitu, akhirnya lo sendiri ketika lo ngucap lo tuh mikir itu. Jadi akhirnya gue mau mengubah itu semua. Jadi jangan berharap mereka yang berubah, kita dulu yang berubah, kita ngubah cara kita untuk berinteraksi sama mereka. Itu aja. Keren. Gila. Luar biasa. Kita yang berubah ya jadinya. Iya, makanya quotes yang pernah bilang kalau manusia itu tuh nggak pernah akan susah ya menyalahkan dirinya sendiri gitu ya. Karena kalau dia salah bantal aja yang disalahkan kan bantalnya gitu ya. Artinya memang tetap harus berintrospeksi diri gitu sih sekarang ke depannya. Jadi wise. Gila. Endingnya wisdom. Jadi coach gue jelek banget ini. Oh, jika kamu kesepian matiin lampu, terus nonton film horor, maka kamu ketakutan. Iyalah memang. Apa itu coachnya? Ini benar-benar nih. Benar-benar kreatifnya. Matikan lampu, Anda akan merasakan ke orang sehingga Anda tidak merasakan kesepian lagi, itu katanya. Takut jadinya. Temanmu lah hantu itu. Oke, tutup foto. Oke, thank you. Dadah. Jangan lupa like and subscribe itu kan. Emang kita mau Itu begitu ya? penutupnya lupa baca loh. Karena di hari ini agak lain. Iya, agak lain Bapak ini. Lain. Menurut Yanti selalu jangan lupa like, subscribe, dan tonton semua video-video kita. Bye.